Formulir adalah lembar isian yang bertuliskan tentang data diri. Formulir juga disebut dengan borang. Formulir merupakan alat untuk merekam atau mendapatkan informasi. Formulir berisi identitas diri dan keperluan orang tersebut. Hal penting dari pengisian formulir adalah mengisi dengan data yang sebenarnya. Dengan formulir, pengisian data akan seragam dan menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Tujuan formulir yang pertama adalah mempermudah pencatatan data. Yang kedua, mempermudah dalam mengklarifikasi data. Yang ketiga, sebagai prosedur kerja. Yang keempat, mendapatkan informasi data diri. Sedangkan fungsi dari formulir itu adalah yang pertama, mempermudah dalam pencatatan dan penyimpanan data. Yang kedua, mengurangi penyimpanan karena adanya keseragaman data. Yang ketiga, menghemat waktu, tenaga, dan penggunaan kertas. Nah, di samping kanan slide itu adalah contoh dari formulir lagi, yaitu formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Lanjut materi berikutnya, yaitu jenis-jenis formulir. Yang pertama, seperti ini ya. Ini adalah formulir pendaftaran. Yang kedua, modelnya seperti ini, itu adalah daftar riwayat hidup. Yang ketiga, ini adalah kartu anggota. Yang keempat, ini adalah wesel pos. Yang kelima, ini adalah kartu pos. Yang keenam, itu adalah jenis formulir yaitu slip tabungan. Jadi jenis formulir itu ada formulir pendaftaran, daftar riwayat hidup, kartu anggota, wesel pos, kartu pos, dan juga slip tabungan. Lanjut, petunjuk pengisian formulir. Yang pertama, petunjuk pengisian formulir merupakan panduan yang akan digunakan saat akan mengisi formulir. Jadi, ketika kita akan mengisi formulir, itu ada beberapa formulir itu yang menunjukkan atau melampirkan petunjuk pengisiannya. Nah, berikutnya, tujuan petunjuk pengisian formulir ini supaya orang yang mengisi formulir itu tidak mengalami kesulitan dan tidak terjadi kesalahan dalam mengisi formulir. Petunjuk pengisian formulir biasanya ada di bagian bawah formulir. Dalam mengisi formulir, sebaiknya memperhatikan betul petunjuk pengisian formulir, karena biasanya ada beberapa bagian dalam formulir yang diisi oleh petugas, bukan pendaftarnya. Jadi harus kalian perhatikan, soalnya di beberapa formulir itu ada yang diisi oleh kita sendiri sebagai pendaftar, dan ada juga yang diisi oleh petugas. Nah, jika ada keterangan diisi oleh petugas, berarti kita tidak boleh mengisinya. Nah, selanjutnya, beberapa formulir memiliki petunjuk pengisian, yaitu misalkan ya, menggunakan huruf kapital. Bisa juga harus menggunakan tinta berwarna hitam atau lain-lain. Langkah yang harus diperhatikan dalam mengisi formulir. Yang pertama, bacalah judul dan keterangan formulir. Yang kedua, bacalah petunjuk pengisiannya dan isilah sesuai petunjuk. Yang ketiga, perhatikan bagian yang harus kamu isi dan bagian yang tidak diisi. Yang keempat, isilah formulir sesuai permintaan tanpa harus menambah atau mengurangi. Yang kelima, jawablah pertanyaan formulir dengan benar. Ini adalah salah satu contoh dari formulir yang sudah diisi, yaitu ini formulir slip tabungan di slide bagian kanan ya. Nah, selanjutnya membuat formulir. Langkah-langkah membuat formulir. Yang pertama, tentukan dulu tujuan formulir itu dibuat, misalnya untuk pendaftaran siswa baru. Yang kedua, tentukan data yang ingin dicatat atau direkam. Misalkan, kalian ingin mencatat tentang nama lengkap siswa, kelas, tempat dan tanggal lahir, alamat, dan lain-lain. Yang ketiga, buat petunjuk pengisiannya. Contoh yang sudah Bu Ika jelaskan tadi ya. Di sini juga ada di slide bagian kiri itu ada contoh dari formulir yang sudah dilengkapi petunjuk pengisian. Nah, petunjuk pengisian itu misalnya menggunakan huruf kapital, menggunakan tinta berwarna hitam, itu contoh.